Jinas itu sama dengan pusat kesadaran manusia. Minal jinnati, yang pertama adalah jin. Ini adalah fenomena yang tidak kelihatan, agar terhindar dari gangguan jin dan manusia tentang gangguan kesadaran ini. Kalau tangan ini memang milik saya, buktinya saya ingin menggerakkan, wahai tangan bergeraklah, ini maka bisa bergerak. Tetapi kalau misalnya kita ke jantung kita, wahai jantung berhentilah berdetak, nah, ternyata jantung itu tidak manut dan tidak ikut kita, berarti kita itu nggak memiliki diri kita. Siapa? Nah, kita ada yang memiliki, namanya Malikin Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Peta, percaya itu di ujung fakta. Assalamualaikum Pak Ajib. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di channel Peta, Pak Ajib. Ya. Terima kasih. Ini terima kasih atas kedatangannya. Ini hal baru ini yang mau kita bahas. Kalau kemarin itu dengan Pak Adib itu kita mau membahas sistematik kajian mengenai bahasa ya. Tetapi kami dari tim Peta ini ingin mempunyai mempunyai kajian baru lah istilahnya, yang membahas bukan tentang bahasa tapi tentang surat-surat dalam Al-Quran itu. Sebelumnya mungkin Pak Ajib, monggo perkenalan dulu ya dengan sobat-sobat Peta yang ada di rumah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa mengisi acara Peta pada kali ini. Baik, perkenalkan, nama saya Ajib Setiabudi. Saya berasal dari Sleman, Yogyakarta. Dan kemudian memang saya memiliki satu hobi selain hobi yang umum, yaitu seperti ya jalan-jalan ataupun juga wisata gitu. Tetapi ada juga salah satu hobi saya yang lain, yaitu saya itu dari dulu senang mendengarkan ataupun mengisi pengajian. Jadi memang itu satu hobi. Nah, untuk kali ini saya ingin menyampaikan apa yang disebut dengan tadabbur Al-Quran. Jadi saya ingin sebetulnya pembahasan kali ini nanti bisa membahas tentang Al-Quran atau juga tentang surat-surat Al-Quran, mulai dari surat Anas begitu seterusnya ya. Kenapa demikian? Karena memang untuk tadabbur Al-Quran itu, oleh Al-Quran kita diperintahkan ya untuk mentadaburi, atau istilahnya untuk melakukan pendalaman. Jadi ini kalau kita melakukan tadabbur Al-Quran itu tidak harus ya kita harus memiliki sekian disiplin ilmu ya. Karena apa? Karena tadabbur ini disuruh oleh Allah untuk kita. Beda kalau misalnya tafsir ya. Kalau tafsir itu kan, wah, apakah kamu sudah cukup ilmunya untuk biasanya gitu ya. Oleh karena itu kita pakai saja tadabbur Al-Quran dan kita berusaha memahami dari pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Allah itu pada kita. Itu saja Mas. Oke, sedikit banyak itu memang untuk memahami ayat-ayat atau surat-surat di dalam Al-Quran itu kebanyakan masih menggunakan terjemah. Padahal terjemah itu sendiri juga mempunyai keterbatasan bahasa, atau mungkin kadang membingungkan juga, terjemahannya kok seperti ini. Kadang juga kemarin di channel yang lain dibuktikan oleh Pak Adib itu terjemah yang satu dengan terjemah yang lain itu saling bertolak belakang lah. Barangkali ini nanti pada pertemuan ini mungkin surat dari surat Anas ya. Nah, itu nanti barangkali teman-teman sobat Peta yang ada di rumah bisa mempunyai gambaran lain gitu istilahnya, tambahan wawasan ilmu. Monggo langsung saja Pak Ajib, ini kita langsung mulai kajiannya. Monggo. Baik, jadi kita itu memang awalnya bisa mempelajari dari terjemah, tetapi jangan dianggap cukup kalau misalnya kita membaca satu terjemah tanpa melakukan satu perenungan. Jadi misalnya begini, suatu istilah itu bisa kita beri makna secara dekat, atau istilahnya makna qorib, atau makna jauh, makna ba'id. Jadi makna dekat itu adalah makna yang bisa kita peroleh dengan selintas kilas.
Tetapi kalau makna yang jauh itu adalah makna setelah mengalami pendalaman, perbandingan, perenungan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini yang kurang. Sehingga ketika menerima surat An-Nas, kelihatannya itu misalnya sebuah ayat itu enteng, tetapi sebetulnya ini pesan yang mendalam. Nah, ini yang ingin kita sampaikan kepada hadirin ya, bahwa Allah itu kalau memilihkan satu kata atau diksi perkataan itu ya, itu pasti ada pesan-pesan yang memiliki ruang lingkup kedalaman yang jauh lebih dalam dibanding apa yang kita tangkap secara selintas kilas. Itu berarti untuk apa namanya semua ya itu mengacu kepada semua ayat-ayat surat-surat dalam Al-Quran itu mempunyai apa tadi istilahnya makna dekat ya, makna dekat dan makna jauh. Dan makna jauh. Oh, berarti makna terjemah itu berarti makna dekat ya paling tidak dan makna jauh itu mungkin bisa dikatakan isi yang terkandung atau gimana? Pendalaman ya, istilah pendalaman makna. Misalnya begini, kalau kita membahas surat An-Nas, Anas ini pada masalah sodr ya, atau sudurinas. Sudurinas itu adalah kalau dari kata sodaro itu artinya tempat kembali atau dada. Maka sudurinas itu sama dengan dada manusia. Tetapi kata sodaro, yasduru, sodron itu sama dengan, kalau kita banding-bandingkan dengan Indonesia itu mungkin lebih dekat istilah kesadaran itu. Sehingga sudurinas itu sama dengan pusat kesadaran manusia. Nah, inilah yang mau dibidik dalam surat An-Nas. Ternyata kita itu punya pusat kesadaran yang itu kadang-kadang diperebutkan ya oleh manusia maupun oleh jin ya. Sehingga kalau berhasil menguasai sodaro ini atau sudur jamaknya ya, maka perilakunya itu bisa dipengaruhi, karena kan segala perilaku itu sangat bergantung dari kesadaran kita. Nah, rupanya orang memahami tentang sudur ini lebih ke makna yang dekat itu ya. Dia hanya menganggap itu dadanya manusia gitu. Tidak berkait dengan masalah psikologinya manusia. Nah, mestinya ini harus sampai ke sana, karena memang kelihatannya ini adalah bentuk gangguan-gangguan yang akan dialami oleh manusia ketika dia mengelola pusat kesadarannya. Oh, jadi yang dimaksud dada itu bukan dada secara fisik ya, tapi memang secara mana itu pusat kesadaran lah istilahnya. Intinya gitu, inti dari manusia ketika mau melakukan berperilaku itu kan ada kesadaran yang itu bisa diganggu. Kalau di dalam surat itu ada dari jenis jin dan manusia istilahnya bisa mengganggu. Jadi Mas, pusat kesadaran kita ini rupanya letaknya itu sangat strategis. Kalau siapapun yang berhasil menguasai pusat kesadaran, dia akan menguasai perilaku manusia itu. Maka perlu dibicarakan surat An-Nas ini. Kira-kira seperti itu. Saya tulis di sini saja. Ini kita tulis misalnya kalau pakai bahasa Indonesia itu sadar ya, atau sudurinas. Nah, pusat kesadaran ini karena posisinya sangat strategis ya, oleh karena itu diperebutkan atau dicoba dikuasai. Nah, di dalam surat An-Nas ini kita mendapat informasi yang menguasai itu pertama minal jinnati, yang pertama adalah jin. Kemudian yang kedua itu adalah nas ya. Jadi ini adalah fenomena yang tidak kelihatan, sedangkan manusia ini adalah reguler ya, makhluk yang kelihatan. Dia bisa mempengaruhi kesadaran ini ya melalui macam-macam ya, melalui intimidasi, melalui teror, melalui ancaman, melalui ini, dengan segala upayanya itu akan bisa mempengaruhi kesadaran manusia. Nah, kalau jin ini karena fenomenanya itu tidak nampak, dia lebih bergerak kepada bidang-bidang misalnya komunikasi ya. Jadi kalau misalnya sesuatu itu dikomunikasikan secara tidak benar, maka akibatnya orang yang menangkap itu pun akan tidak benar ya.
Maka di sini nanti ada satu kerjasama antara jin dan manusia ini untuk mempengaruhi kesadaran. Nah, inilah yang disadarkan dalam surat An-Nas, yaitu Allah memberikan satu bimbingan doa ya, bahwa kamu itu mestinya berdoa kepada Allah untuk agar terhindar dari gangguan jin dan manusia tentang gangguan kesadaran ini ya. Maka dipilihlah istilah a'udzu birabbin nas ya. Saya berlindung kepada Rabbin nas. Rabbin nas. Kemudian yang kedua a'udzu bi rabbi malikin nas. Bi malikin nas ya. Ini Malik ya. Kemudian yang terakhir itu a'udzu bi malikin nas bi ilahin nas. Nah ini. Nah, ini tiga istilah Rob, Malik, dan Ilah ini diminta untuk dijadikan permohonan atau doa ya. Kenapa? Karena supaya pusat kesadaran kita itu menjadi teguh ya. Pertama dia sadar bahwa kita itu punya apa yang disebut dengan Rob binas. Jadi kalau Rob itu misalnya kita sering mengenal tarbiyah itu ya, dari kata Rob juga, dan juga misalnya istilah yang lain juga itu kaitannya dengan misalnya kalau kita berdoa Allahumma, berdoa kepada orang tua itu ya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani ya, itu juga pakai Rob. Jadi biasanya diartikan memelihara ya, ataupun juga kalau orang tua kita itu Rob kita dalam arti dia sejak kecil itu ngopeni kita, nah ini dia juga Rob. Nah tetapi ini Rob binas yang benar-benar lebih sejati ya, maka kita mohon perlindungan kepada Rob binas yang memelihara manusia sejak dari lahir maupun sampai meninggal ya. Kemudian kalau Malik ini artinya adalah raja, penguasa, atau yang mempunyai, yang memiliki. Jadi apakah manusia itu memiliki dirinya sendiri? Nah ini kita buktikan misalnya begini. Kalau tangan ini memang milik saya, buktinya saya ingin menggerakkan, wahai tangan bergeraklah ini, maka bisa bergerak. Tetapi kalau misalnya kita ke jantung kita, wahai jantung berhentilah berdetak. Nah, ternyata jantung itu tidak manut dan tidak ikut kita, berarti kita itu nggak memiliki diri kita. Siapa? Nah, kita ada yang memiliki, namanya Malikinas. Nah, kalau Ilahinas, ilah itu misalnya sesuatu yang mendominasi diri kita dan memang kita membiarkan sesuatu itu mendominasi diri kita. Seperti misalnya La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi ilah ini adalah sesuatu yang kita anggap penting dan membiarkan dia mendominasi diri kita. Dan kita mengakui bahwa yang seperti itu hanyalah Allah. Nah, apakah yang lain itu bisa mendominasi diri kita? Ya bisa, misalnya hawahu atau hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu bisa menjadi ilah. Maka Allah bertanya, afaro'aita manita khoda ilahahu hawahu ya. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Nah, di sini kita disadarkan bahwa kita itu ada ilah, ada Malik dan ada Rob. Nah, kita berserah diri kepada itu ya. A'udzu birabbinas malikinas ilahinas. Nah, setelah berserah diri, kemudian ayat lanjutannya apa? Ilahinas min syarri waswasil khannas. Nah, kita mohon perlindungan dari apa yang disebut dengan waswas ya. Waswas iwaswisu itu sama dengan bisikan ya. Bisikan. Waswas. Kemudian waswasil khannas yang selalu datang dan pergi atau hilir mudik. Jadi ini kalau bahasa kita mungkin ya semacam inspirasi, itu kan sering datang, sering pergi, sering datang, sering pergi. Nah, kadang-kadang yang masuk kepada pusat kesadaran itu tidak hanya aspek-aspek yang positif saja, tapi kadang-kadang juga banyak yang negatif. Nah ini ya,
Maka pada pusat kesadaran itu terletak apa yang disebut dengan kolb ya. Kolb atau kolbun itu hati itu memang bisa positif, bisa negatif, dia mudah terbolak-balik ya. Maka kalau kita berdoa itu kan ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik ya. Kembalikan hati ini kepada din engkau atau Islam ya, din Islam. Nah, jadi di sini was-was ini memang kadang-kadang itu kalau kita tidak menyadari itu gampang terganggu aspek-aspek negatif. Nah, kalau sudah begitu, ini akan dikuasai oleh kombinasi jin maupun manusia ini ya. Katakanlah misalnya tentang kenapa muncul apa yang disebut dengan Islamophobia ya. Islamophobia atau apa ini ya? Ketakutan terhadap Islam ya. Ini kan sesungguhnya persoalannya pada aspek was-was itu ya. Was-was yang mengganggu pusat kesadaran. Jadi Islam misalnya dipahami sebagai terorisme atau pengembang terorisme ya. Itu Islamophobia yang populer di kita ya. Nah, akibatnya nanti lebih mendalam lagi, terorisme itu orang yang berjenggot, kemudian yang celananya cingkrang, terus bercadar dan seterusnya, ini menjadi turunan-turunannya ya. Nah, semuanya ini itu akan dipahami oleh kesadaran ini, dianggap benar ya, kalau tidak ada penjernihan ya, tidak ada penjernihan dari hasil kita belajar ya, itu akhirnya akan tenggelam ke sana. Kemudian aspek-aspek yang lain ya, pemahaman-pemahaman konsep kita tentang dinul Islam ya, seperti misalnya memahami jin, memahami manusia, atau memahami istilahnya jannah, surga, ataupun nar, neraka. Nah, ini karena kita hidup di alam yang sudah terkontaminasi ini ya, maka tidak jernih. Misalnya surga. Nah, ini ya. Surga itu apa? Ada yang mengatakan surga itu dari kata sewarga gitu ya. Surga loka atau ada surga. Tetapi kadang-kadang juga surga itu justru tempat-tempat pelacuran, itu juga disebut surga dunia. Itu ya. Maka pengertian surga ini sangat luas sekali, di masing-masing agama nanti bisa berbeda. Termasuk yang diajukan oleh Al-Quran ya, maupun dijelaskan oleh Rasulullah ya. Kalau kita lihat, Rasulullah pernah mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Ya, artinya ternyata Rasulullah memahami surga itu tidak hanya setelah mati, tapi ketika hidup juga bisa memahami surga ya. Ketika keluarganya itu bahagia, sejahtera, itu surga fid dunya. Kemudian kalau di akhirat juga tercipta bahagia sejahtera, itu surga fil akhirah. Maka doanya itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tanya nih Pak Ajib, ini berarti di dalam surat An-Nas itu kalau dalam konteks sadar, ini letaknya berarti di mana nih? Hati atau ini hati? Jadi kesadaran itu ada di hati yang kemudian dia bisa dipengaruhi ya, bisa dipengaruhi oleh jin dan manusia. Iya. Ini faktor-faktor yang berkaitan dengan komunikasi dan ini makhluk reguler manusia. Berarti yang bisa mempengaruhi hati itu bisa dari golongan jin dan bisa dari manusia dan itu dari bisikan ini, was-was ini. Ya, masuk ini berbentuk bisikan. Berbentuk bisikan yang dia bisa mempengaruhi kesadaran itu bisa positif, bisa negatif. Iya. Apakah kalau dari jin itu juga ada bisikan positif? Kalau manusia bisa ada bisikan positif negatif. Kalau dari jin itu, kalau dari jin dan manusia yang disebut di sini ini lebih banyak ke negatif. Makanya kita diminta untuk beristiadah itu, bertawud, mohon pertolongan Allah itu ya. Berarti untuk agar terhindar dari bisikan-bisikan ini, makanya disuruh ini ya, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi memang di dalam surat An-Nas ini kita disadarkan ada musuh-musuh yang kamu itu tidak bisa menghadapi.
Antara lain namanya was-was itu. Nah, cara menghadapinya itu adalah dengan meyakinkan diri kita dengan cara a'udzu birabbinas malikinas ilahinas, sehingga orang itu kan sering mengalami apa yang disebut dengan ragu-ragu itu. Ragu-ragu. Sebelum mengambil tindakan, sedang itu kan ragu-ragu ya. Benar enggak ya ini? Saya jadi kesana enggak ya? Nah, ini akan bermain. Itulah yang membuat misalnya pamannya Nabi Muhammad Abu Thalib tidak jadi masuk Islam walaupun mendukung Nabi, ataupun juga Abu Lahab dan lain sebagainya, itu kan dari kesadaran itu ya. Masa sih ini cuma ponakan saya menjadi seorang nabi ya itu ya. Ya kalau kita ada ponakan yang tiba-tiba ngaku nabi gitu, kita kan juga agak sulit gitu ya. Jadi tetapi itu kalau kita turuti, tidak dipertimbangkan dengan cara-cara yang lain, itu akhirnya ya seperti yang kita lihat itu, akhirnya terjerembab ke sana. Berarti konteks surat Anas ini lebih ke, bisa saya simpulkan ini lebih mengarah ke psikologis ya, psikologis manusia untuk membangun dirinya sendiri ya. Nah, jadi nanti ada 2 surat kan yang ta'awud itu. Pertama surat Anas ini lebih ke bagaimana membangun benteng psikologis ya. Punya tameng yang baik. Kalau yang surat Al-Falaq itu justru bukan psikologi, justru yang di luar psikologi, non psikologi itu gangguan-gangguannya. Kita bahas ya, saya sebenarnya surat Anas ini mempunyai kandungan yang begitu hebat ya, daripada kita membaca terjemah ya, bahwa ini sebenarnya kalau saya menangkap dari penjelasan Pak Ajib sendiri itu adalah kita membangun psikologis pribadi yang kalau dikatakan itu self healing atau apa ya, kita self healing itu kita memperkuat pertahanan diri dengan berlindung lah, dengan Rob, dengan Maliki, itu semacam kita harus menyadarkan diri istilahnya. Oh, ternyata kesadaran kita itu harus jangan terpengaruh lah dengan jangan tunduk lah terhadap ancaman atau mungkin itu apalah istilahnya dari jin dan jadi ini kan gini, kalau gambaran dalam praktek ya, ini bisa berbentuk surat kabar, bisa berbentuk radio, televisi, internet gitu, semuanya kan mempengaruhi manusia, hati kesadaran manusia. Nah, itu semuanya tidak bermakna apa-apa kalau kita beristiadah gitu ya. Jadi tetap kita akan bersih-bersih saja, karena ini walaupun gangguannya ini sangat banyak dan masif sekali dalam kehidupan kita, itu tidak akan apa-apa kalau kita Rob binasnya kuat, Malikin nasnya kuat, ilahinya kuat. Jadi self healingnya itu betul-betul kuat, itu tidak akan menjadi orang yang ragu-ragu, akan menjadi takut atau anxiety atau cemas itu ya, dan juga menjadi tidak berani dan lain sebagainya. Jadi sifat-sifat psikologi itu insya Allah bisa hilang dengan Anas ini ya. Bukan seperti kalau pemahaman yang umum itu, Anas itu kan kalau misalnya kena santet itu terus baca surat Anas sekian kali, atau kena sihir gitu ya. Ya itu salah satu bagian kecil saja sebetulnya ya. Tetapi yang lebih besar dan lebih real dalam hidup kita itu ya ada surat kabar, ada media sosial, ada internet, macam-macam yang semua mengganggu kejiwaan lah itu bisa dinetralisir dengan a'udzu birabbinas malikinas ilahinas. Itu saja Mas. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.